Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Orang tuanya adalah Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya, tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah atau sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah. Dari pernikahannya dengan Siti Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan, beliau dikaruniai 7 orang anak. Yang pertama ada Irfan Dahlan, yang kedua Siroj Dahlan, yang ketiga Siti Bushro, yang keempat Dandana, yang kelima Johana, yang keenam Siti Zahara, dan yang ketujuh Siti Aisyah. Pada tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan masuk Budi Utomo atau organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari nasib seperti pesantren tradisional yang terpaksa tutup bila kiai pemimpinnya meninggal dunia. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama dengan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Pemikiran-pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan diantaranya yaitu ada integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya, peserta didik harus mempunyai kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, dan sosial. Dengan demikian, proses pendidikan akan mampu menghasilkan calon ulama yang berintelektual. Untuk menciptakan peserta didik yang demikian, pendidikan harus berimbang antara pengetahuan umum dan agama. Melalui pengetahuan umum, peserta didik akan mengenal kehidupan yang bersosial, budaya, dan ekonomi, serta mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, karena Al-Quran dan As-Sunnah tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, ada kebebasan untuk berpikir, bahwa penyebab utama kemunduran umat Islam disebabkan pola pikir yang dimiliki dan cara pandang terhadap masa yang akan datang, sehingga pada masa tersebut umat Islam tertinggal jauh dengan umat yang lain. Oleh karena itu, kebebasan berpikirlah menjadi atribut penting yang menjadikan manusia sebagai pedoman dalam perbuatan, dan sedangkan kemauanlah yang menjadi pendorong perbuatan manusia. Artinya, kebebasan berpikir merupakan upaya untuk mencapai pengetahuan. Dengan pengetahuan itu, manusia akan menjadi lebih mampu dan mengerti untuk melanjutkan tugas kekhalifannya di bumi, serta mampu memposisikan dirinya lebih baik di antara makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, carilah ilmu dan berpikirlah untuk mengenal segala hal yang baik dan buruk untuk dirinya. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, menjadi manusia menuju kepada kebebasan berpikir memang berarti progresif dan dinamis. Akan tetapi, kebebasan itu seharusnya bersifat relatif, terikat oleh ruang dan waktu, karena yang modern secara mutlak hanyalah Allah dan tetap berdasarkan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Selanjutnya ada pembentukan karakter. Pendidikan juga tidak cukup hanya sekedar
kecerdasan intelektual, tetapi pembentukan karakter sangat penting pada peserta didik di kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, melalui pendidikan para peserta didik dapat memenuhi kepribadian yang utuh baik jasmani maupun rohani dan memiliki jiwa sosial yang baik juga. Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri menekankan pembentukan karakter harus diawali dengan iman, ilmu, dan amal. Kurikulum dan metode pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadopsi dan memadukan sistem pendidikan barat dan tradisional, menciptakan model pendidikan Muhammadiyah yang integralistik antara muatan kurikulum umum dan agama. Ia meninggalkan metode tradisional seperti weton dan sorogan, menggantinya dengan sistem klasikal yang teratur dan demokratis, dengan hubungan murid-murid yang akrab dan bebas. Bahasa pengantar yang digunakan meliputi bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Belanda. Sekolah yang didirikan menggunakan fasilitas kelas yang lengkap dan menerapkan sistem evaluasi seperti ulangan, absensi, dan kenaikan kelas. Landasan filosofis. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat dari pemahaman Al-Quran dan hadis, dengan tujuan membentuk manusia yang taat kepada Tuhan dan berperan sebagai khalifah di bumi. Pendidikan diarahkan agar manusia menjadi rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia secara luas. Secara singkat, Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, moral dan intelektual, serta individu dan sosial, dengan metode yang modern dan sistematis untuk menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang punyai nama kecil Muhammad Hasyim, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari 1871. Ia merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari, pendiri pesantren Keras Jombang, dan Nyai Halimah. Hasyim Asy'ari tumbuh dalam lingkungan religius yang kental sejak kecil. Ia belajar agama dari ayah dan kakeknya. Kemudian, pada usia 15 tahun, ia mulai mengembara mencari ilmu ke berbagai pesantren di Jawa, seperti Wonokoyo Probolinggo, Langitan Tuban, Kademangan Bangkalan Madura, dan Trenggilis Surabaya. Pada tahun 1891, ia berangkat haji ke Mekah. Di sana ia belajar dari ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Ia fokus mempelajari ilmu fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Setelah pulang dari Mekah, Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Pesantren ini berkembang pesat dan menjadi salah satu pesantren terbesar di Jawa. Hasyim Asy'ari dikenal dengan kecerdasan, ketekunan, dan kesederhanaan. Ia memiliki komitmen kuat pada ajaran Islam, tradisi pesantren, dan juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan akhlak mulia. Ia punya istri yang bernama Khadijah binti Ya'qub. Dari perkawinannya, beliau dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Abdurrahman Wahid, yang kedua Salahuddin Wahid, yang ketiga Aisyah Hamid Baidlawi, yang keempat Lili Khadijah Wahid. Peran pendirian Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama terkemuka lainnya. Pendirian NU ini tidak semata-mata karena inovasi, tetapi juga sebagai respon terhadap kondisi genting pada masa itu. Karena di Timur Tengah, sistem khalifah telah dihapus oleh Republik Turki modern, sementara di Arab Saudi, paham salafisme sedang berkembang dengan sangat kuat. Pentingnya mendirikan wadah untuk melindungi kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja sangat ditekankan oleh ulama di Arab Saudi. Mereka mengirimkan pesan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama terkemuka di Indonesia yang memberikan restu dan dukungan untuk pendirian NU. Setelah mendapatkan restu dari Syekhona Khalil, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya meresmikan berdirinya NU atau Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya.
Organisasi ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi juga berperan dalam perkembangan pendidikan, budaya, dan sosial Islam di tanah air. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama lainnya melalui NU menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat Islam yang menghormati keberagaman dan mewarisi tradisi Islam moderat. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ulama banyak berfokus pada pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal ini sesuai dengan latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat menjunjung tinggi sebuah ilmu. Oleh karena itu, belajar atau menuntut ilmu bukan sekadar menghilangkan kebodohan, tetapi juga mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai agama. Lebih lanjut, setidaknya ada 2 poin utama yang bisa diuraikan dari pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendidikan adalah cara untuk mempertahankan status manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dan yang kedua, pendidikan penting untuk menciptakan masyarakat berbudaya dan beretika. Pemikiran ini sejalan dengan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut tak hanya mengatur bahwa pendidikan diterapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pemikiran-pemikiran inilah yang menjadi dasar Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan pendidikan baik lewat Pondok Pesantren Tebu Ireng maupun Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut NU. Metode dan peran guru menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, metode pengajaran yang efektif dan inklusif untuk meningkatkan minat belajar dan kreativitas siswa. Yang kedua, guru berperan sebagai pendidik sekaligus membimbing yang ikhlas, sabar, berakhlak mulia, serta terus meningkatkan kualitas ilmiah dan moralnya. Yang ketiga, lingkungan pendidikan harus islami, mendukung, dan sesuai dengan konteks sosial budaya setempat agar pendidikan dapat berjalan secara optimal. Kemudian, konteks sosio-kultural dan integrasi ilmu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar Islam dengan penyesuaian terhadap konteks sosial budaya Indonesia, sehingga pendidikan Islam yang dikembangkannya bersifat komprehensif dan adaptif, tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga karakter dan spiritual peserta didik. Secara keseluruhan, pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi landasan kuat bagi sistem pendidikan Islam di Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara ilmu agama dan umum, pembentukan akhlak mulia, dan metode pengajaran yang efektif serta relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.